secara sadar atau tidak, sering ya kita lakukan atau kita ini menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan ya kadang-kadang merugikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menuntunkan kepada kita rambu-rambunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Lalu dia berkata dengan penyesalan, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang soleh. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, bisa kita lihat para pendengar sekalian dan kita tadaburi ayat ini bahwa dalam semenit saja kita sebenarnya bisa dan dapat melakukan banyak perbuatan yang baik, yang banyak pahalanya. Hanya dalam 1 menit dengan melakukan amal soleh, belajar, menghafal, ataupun berusaha melakukan perbuatan baik, maka insya Allah kita dapat memastikan bahwa menit-menit ini tidak akan terbuang percuma. Dan 1 menit dapat tercatat dalam buku harian kita dari perbuatan yang baik itu jika kita tahu bagaimana bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga setiap pergantian waktu, hari, pekan, bulan, sampai tahun itu sudah pasti bertambahnya usia ini, tetapi berarti semakin dekatnya limit waktu kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Nah, karena itulah bersamaan dengan persiapan menyambut bulan Ramadan yang penuh rahmat dan barokah ini, tapi juga fenomena yang terlihat adalah banyak orang yang menyikapinya dengan penyikapan yang berbeda-beda. Ada yang menyambutnya dengan biasa saja, dan bahkan ada yang tidak peduli sama sekali dan hanya beranggapan bahwa Ramadan itu memberatkan karena harus berpuasa 1 bulan, harus mengekang semuanya. Notabene mereka itu juga mengaku muslim. Para pendengar sekalian, bagi kita, insya Allah yang senantiasa mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya akan terus berusaha mengevaluasi pencapaian diri kita ini dari sisi dunia, sisi akhirat, sepanjang perjalanan waktu yang kita lalui sebelum-sebelumnya. Senantiasa kita upayakan menyusun rencana untuk target capaian hidup yang akan datang. Tentunya kita ingin mendapatkan jannahnya Allah. Karena itu Allah tuntunkan supaya tetap bisa bangun pagi, sholat subuh berjamaah, tahajud, ya, berzikir, yang berbakti kepada orang tua,
tetap berlaku jujur di mana saja berada, dengan menata pikiran, tenaga, senantiasa untuk kebaikan. Langkah itulah kan jadi lebih produktif. Maka itu insya Allah sudah juga sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insya Allah, mungkin ini banyak yang hafal para pendengar sekalian karena sering saya sampaikan, adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Begitulah para pendengar, bahwa Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman, Maha Rahim, senantiasa memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Bahkan setelah bersumpah atas nama makhluknya yang bernama waktu pun, Allah terus mengiringkan, maksud saya mengiringi ayat tersebut dengan menjelaskan kepada kita tentang pentingnya waktu. Bukankah ini sudah di luar kepala kita, tapi masih kita sadari sulit melakukannya walaupun kita tahu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa sebenarnya ayat ini cukup bagi manusia itu untuk mendorong senantiasa memegang teguh agama Allah dengan iman, amal soleh, dan takwa kepada Allah, dan tentunya bersabar atas semuanya itu. Para pendengar sekalian, tetap kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan penyesalan orang-orang yang hidupnya hanya menyia-nyiakan saja, menikmati kehidupan ini seolah-olah akan hidup selamanya, tidak punya persiapan untuk bekal amal solehnya, yang padahal pada hakikatnya pintu maut itu senantiasa terbuka di mana saja dan kapan saja berada. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding yang sampai hari mereka dibangkitkan, yaitu barzakh tadi. Maka para pendengar, astagfirullahaladzim, sungguh merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan hidup, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi, karena hidup itu sangat singkat. Usia kita sangat sebentar dan sangat terbatas. Karena bukankah semua makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya fana, dan usia manusia hanyalah hari-hari yang bisa dihitung. Maka selama kita masih diberi kesehatan badan, dalam keadaan aman dan tenang, maka kita upayakan bersegera wasari'u ila maghfirah,
bersegera pada ampunan Allah, untuk menyibukkan diri dengan ketaatan. Maka nasihat-nasihat dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi motivator bagi kita untuk memanfaatkan usia dan kemudian kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah untuk terus bercocok tanam kebajikan, memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kita penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus senantiasa diingat bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah senantiasa untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berperilaku sebaliknya, hanya kemudian penuh dengan kemaksiatan dan kezaliman. Wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Hendaklah kerjakan amal yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi, para pendengar sekalian yang berbahagia, masa depan kita ini ditentukan oleh bagaimana kita ini menghabiskan waktu kita setiap hari. Dan yang harus kita ketahui dan kita persiapkan, tanda baiknya seseorang bahwa dia akan bisa meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Karena itu harus senantiasa ditumbuhkan rasa bersalah jika kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan senantiasa kita bayangkan setiap hari ini adalah hari terakhir, sehingga kita akan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak menyia-nyiakannya, dan kita nanti bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Fa insyaallah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, bisa memanfaatkan kesempatan dan keluasan waktu yang diberikan oleh Allah adalah untuk bekal hidup kita di akhirat, hidup yang abadi yang sana, yang tidak bisa kita untuk kembali lagi memperbaiki diri. La haula wala quwata illa billah.